Halo, selamat pagi. Dalam kesempatan berbahagia ini kita akan membahas tentang penataan event MICE pada bab 5. Dalam bab 5 ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah elemen. Di dalam elemen mata pelajaran ini terdapat informasi produk dan pelayanan industri MICE. Kemudian pencapaian pembelajaran yang akan dicapai yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis secara sederhana tentang wawasan merencanakan pengelolaan bisnis dan risiko MICE sehingga terinspirasi dan memiliki kebanggaan, harapan besar, passion, dan vision untuk melaksanakan pembelajaran pada program informasi produk dan layanan industri MICE. Di dalam bab ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah kelengkapan, konvensi, dan pameran, kemudian variasi panggung, dan yang ketiga adalah tata panggung. Tapi dalam kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan tentang kelengkapan, konvensi, dan pameran. Untuk kelengkapan konvensi dan pameran dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah kelengkapan lokasi, dan kedua adalah kelengkapan ruangan dalam pameran. Di dalam kelengkapan dan penentuan lokasi ini akan memberikan kelancaran dalam kegiatan pameran MICE. Dan untuk bisa membuat kelancaran itu, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, check-in out procedure space. Di sini ketika kita membuat suatu event, maka kita perlu menyediakan satu space untuk pendaftaran, di mana para delegasi bisa melakukan pendaftaran untuk prosedur check-in maupun check-out. Kemudian space untuk penitipan barang bawaan delegasi. Biasanya untuk beberapa pameran ada beberapa delegasi yang membawa barang-barang yang tentunya tidak bisa kita bawa ke dalam ruang exhibition atau ruang pameran, sehingga dibutuhkan satu tempat untuk menyimpan barang bawaan ini, terutama jika barang bawaannya memiliki dimensi yang besar sehingga tidak bisa memasuki satu ruangan dengan acara atau kegiatan pameran. Yang ketiga adalah hospitality greeting. Di sini merupakan petugas penerima tamu, tetapi untuk hospitality greeting ini bisa dilakukan bukan hanya oleh panitia, tetapi ketika dilakukan di hotel bisa dibantu oleh doorman, resepsionis, bellboy, atau service of concierge. Nah, berikut adalah sebuah contoh gambar pada saat pelaksanaan konferensi internasional di Penang tahun 2023 yang dilaksanakan pada bulan September. Di sini para peserta datang, kemudian mereka harus mendaftarkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Misalnya mereka sudah membayar, mereka sudah mendaftar terlebih dahulu, kemudian memberikan nomor pendaftaran, dan petugas di sini ada petugas check-in atau petugas pendaftaran. Dia akan mendata apakah peserta yang datang sudah melakukan pembayaran atau belum. Kemudian ada kelengkapan yang lain. Yang pertama adalah restoran atau ruang makan. Biasanya untuk restoran atau ruang makan ini berada dekat dengan lokasi kegiatan, sehingga para peserta tidak perlu berjalan terlalu jauh untuk bisa mengambil makanan, coffee break, dan seperti itu. Kemudian ada kesiapan keamanan, terutama adalah bagi pameran dengan skala internasional, ini pengamanannya sangat ketat sekali. Kemudian kesiapan pihak kesehatan. Jika eventnya kecil, maka cukup menggunakan drugstore. Tapi kalau eventnya besar, maka kita harus bekerja sama dengan pihak dinas kesehatan atau pihak kesehatan. Misalnya pada saat terjadi COVID, kita bekerja sama dengan tenaga medis untuk cek apakah positif COVID atau tidak. Jadi seperti itu. Kemudian ada kesiapan lokasi parkir. Lokasi parkir ketika berada di event yang kita laksanakan berada di hotel, maka dapat melakukan lokasi parkir ini jadi satu dengan hotel. Tetapi jika lokasi parkir harus yang luas, terutama jika event besar tetapi kita melaksanakan di GOR.
Terkadang bor tidak mampu atau tidak mencukupi untuk ruang parkir, maka membutuhkan satu tanah lapang tersendiri di mana tanah lapang ini tidak terlalu jauh dari lokasi kegiatan pameran. Kemudian juga ada kesiapan atau penunjuk lokasi dena. Jadi kita harus membuat di manakah lokasi pameran, di mana lokasi parkir, di mana drugstore, di mana untuk pintu darurat. Kita harus membuat satu denah yang bisa dipahami oleh para peserta atau delegasi. Kemudian ada kesiapan fasilitas kesehatan. Kemudian kelengkapan ruangan dalam konvensi yang pertama adalah meeting room. Di dalam meeting room ini adalah suatu ruangan yang digunakan untuk pertemuan. Biasanya meeting room ini digunakan untuk presentasi, kemudian membahas suatu permasalahan di mana semua anggota memiliki visi misi yang sama, tujuan yang sama. Kemudian fasilitas yang diperlukan adalah pertama adalah counter pendaftaran, peralatan telekomunikasi, peralatan presentasi, podium, meja yang biasa yang berukuran 6 inch sampai atau mungkin juga 24 in atau 30 in. Kemudian kursi bisa jenis kursi lipat atau panjang dan apakah perlu jarak atau bisa dirapatkan. Kemudian panggung yang headable harus memperhatikan ukuran-ukuran sesuai dengan dimensi. Kemudian juga ada penerangan, perlengkapan listrik yang memadai, kemudian ada papan tulis, flip card, tanda pengumuman, tempat sampah, dan juga mungkin ada ruang terbuka yang khusus bagi orang yang merokok. Kemudian juga jenis dan jumlah mikrofon dan sound system harus dipastikan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, termasuk bisa bekerja atau bisa digunakan dengan baik sound systemnya. Kemudian juga ada mesin fotokopi, layanan kesekretariatan, saluran telepon, dan fax ataupun internet. Kemudian ada auditorium, di mana sebuah ruangan yang skalanya atau ruangan dengan dimensi yang besar yang bisa digunakan untuk pertunjukan yang mampu memuat jumlah peserta dalam jumlah yang besar. Di sini yang diperlukan adalah proyektor, sistem suara yang bagus, layar proyektor, layar sentuh interaktif, digital signage, lighting, ataupun juga kamera pengawas. Kemudian juga ada exhibition hall, yaitu ruangan digunakan untuk ajang pameran produk suatu event. Di sini yang diperlukan adalah loading dock, ruang penyimpanan, area penerimaan barang, ruang penyajian makanan, restroom, dan peralatan komunikasi. Nah, untuk memudahkan dalam pengecekan, maka yang harus diperhatikan yang pertama adalah kapasitas. Apakah ruangannya bisa kita bentuk dengan model yang bervariasi atau harus menyesuaikan ruangan. Kemudian yang kedua, ukuran ruang pertemuan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya hanya pesertanya sedikit, maka ruang yang kita sewa atau ruang yang kita gunakan cukup yang kecil saja. Kemudian dinding, ada pembatas ruangan, terutama jika kita membutuhkan audio visual yang bagus. Kemudian juga ada sekat antar pengunjung, ada pintu koridor yang tersedia untuk ruang pertemuan, kemudian sound system yang bagus, estimasi waktu, lokasi lampu utama, kemudian kualitas kamar yang diperhitungkan, termasuk jumlah kamar yang diperlukan ada berapa, kualitas ruangan, dan kualitas kebersihan. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah kemudahan dari ruang pertemuan dengan ruang yang lain. Biasanya untuk ruang pertemuan kita menggunakan satu ruang umum, kemudian nanti jika diperlukan sesuai dengan bidang yang digeluti atau bidang yang menjadi fokus untuk pembicaraan, maka dipisah sesuai dengan bidang yang mau dibicarakan dengan space yang tertentu atau space yang disesuaikan. Kemudian jumlah lokasi dari kamar khusus, ada toiletnya, lounge, dan lain sebagainya.
Kemudian peletakan dekorasi juga perlu diperhatikan, mempersiapkan perlengkapan pertemuan seperti whiteboard, screen, flip card, dan lain sebagainya. Kemudian kelengkapan furniture, denah lokasi pintu darurat jika terjadi bencana, kemudian juga tersedia telepon internal antar kamar. Biasanya kalau yang seperti ini tuh perencanaan atau pelaksanaannya berada di hotel, sehingga antar kamar ada housebound-nya, kemudian ada hubungan antar divisi yang ada. Mungkin hanya itu yang pada bab 5A ini. Sekian, terima kasih, semoga bisa dipahami, dan berikut ada beberapa video tentang pelaksanaan pameran atau exhibition atau MICE yang dilaksanakan pada saat uji kompetensi pemandu wisata, sekaligus ada juga pameran internasional di konferensi internasional di Penang tahun 2023. Terima kasih.